Bapak, saya kan tadi mau download SPSS-nya ya, Pak. Cuman dulunya saya punya, cuman ininya udah kadaluarsa aplikasinya. Terus saya coba buat download lagi malah error, nggak bisa, Pak. Kadaluarsa. Iya, soalnya udah lama banget nggak dipakai. Saya juga lama banget nggak dipakai. Kalau nggak ada penelitian, saya emang nggak ada ini. Tapi saya udah punya ada sejak lama. Punya saya nggak bisa dipakai. Makanya saya bingung. Apa yang disebut oleh kamu dengan kadaluarsa? SPSS itu versi berapa? SPS kamu versi berapa? Saya lupa. Itu kan ada keterangannya. Ini kelas ini komputer literate kan ya? Atau jangan-jangan komputer illiterate? Tahu nggak bedanya? Komputer literate sama komputer illiterate? Enggak, Pak. Ah, serius? Pengetahuannya tentang komputer, Pak. Ya, artinya kalau yang illiterate, yang literate itu minimal kamu menguasai laptop sendiri. Menguasai nggak laptop sendiri? Kalau laptop minjem mah itu nggak pasti tidak menguasai. Ini laptop masing-masing, laptop sendiri atau laptop pinjaman tetangga ini? Kalau laptop keluarga kan, atau itu mah kamu bisa pakai setiap hari kalau laptop keluarga mah. Misalnya laptop orang tua gitu. Terus laptop sendiri. Nanti tolong diperhatikan ya, kamu akan menggunakan laptop terus-menerus sampai dengan skripsi kamu tuntas. Dan setelahnya adalah kalau kamu udah jadi guru atau kamu bekerja di bidang data entry, itu biasanya pakai laptop lagi. Nah, udah dibuka semua. Sekarang saya menawarkan siapa yang kira-kira mau share screen. Jadi saya pandu dari sini. Biar yang lainnya sama-sama mengerjakan. Siapa yang mau share screen? Kalau nggak ada, saya tembak. Bapak, saya kan buka apa ini ya SPSS-nya. Kemudian ada gambar sign-nya tapi layar putih semua, Pak. Biasanya kan suka muncul yang garis-garis gitu, tapi ini cuma tulisan sign terus putih semua. Kenapa ya, Pak? Ya, yang pertama, kamu belum selesai instalasi. Yang kedua, bisa jadi keyword atau apa crack-nya itu kamu belum masukin. Tapi kalau white blank gitu, biasanya itu loadingnya belum selesai. Nggak tahu apa lama atau enggak. Ini semua berhasil nggak nih? Ini saya hari ini harus di ini ya di laptop ya. Jadi karena kalian bisa ini. Tapi kalau yang yang terpaksa harus pakai HP, ya mudah-mudahan bisa mengikuti gitu. Ya, saya merencana di sini harus ada yang share screen di sini. Siapa yang mau share screen? Nggak ada. Aduh, saya belum download SPSS. Kenapa, Yasmin?
Ini punya komitmen nggak nih? Saya menunda kepergian saya buat kelas kamu. Harusnya ada kumpul-kumpul para dosen prodi PGSD di kampus. Cuma saya bilang, saya datang setelah saya selesai mengajar. Kalau dimaklumi saya datang, kalau tidak dimaklumi, udah saya ngajar aja terus. Siapa yang mau berbagi? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya bingung karena saya nggak punya data penelitian. Saya nggak punya data angket. Karena yang ambil data kan kalian. Pak, saya SPS-nya baru diinstal karena kemarin habis diinstal ulang komputernya, laptopnya. Saya bertanya siapa yang share screen, saya tidak nanya keluhan kamu. Itu resiko kamu ya, maksud saya gini, sudah diingatkan dari sejak pertemuan pertama, nih silakan di-download, silakan diinstal. Saya tidak mau dengar lagi alasan. Kalau terbiasa beralasan, lebih baik mundur saja dari kelas saya. Nggak kuat, nggak silakan mundur. Boleh cari yang lain, nggak masalah buat saya. Tapi kalau yang mau maju, ayo silakan ikuti. Itu. Sekarang hari ini saya mau menuntaskan 2 hal, yaitu hasil uji validitas dan uji reliabilitas. Karena nanti kalian tidak akan menghitung manual, menghitungnya pakai SPSS, maka saya langsung terapkan pada SPSS. Dan itu sudah saya ingatkan dari sejak pertemuan pertama, bahkan pekan kemarin. Silakan ambil data, jangan lupa hari ini kita akan mempergunakan SPSS. So, it means that you have to do it. You have to download it, you have to install it. And then how hard you do it, it depends on you. Dan pertanyaan saya adalah, siapa yang sudah siap share screen? Bapak, saya coba share screen ya, cuman SPS-nya harus masuk ID dulu, Pak. Nanti mohon bantuannya. Bagaimana, Pak? Ya, kan pertanyaan saya siapa yang siap share screen? Ya share screen lah. Silakan share screen. Ini Bapak, tadi barusan Ica masuk SPSS-nya, cuman harus masuk ID lagi ya, Pak? Soalnya udah lama nggak dibuka. Ini artinya punya kamu sebelumnya ya? Iya, Pak. Ya, punya kamu sebelumnya, emang kamu pakai ID? Pak, ini terakhir download waktu semester 4. Iya. Terus dari semester sekarang di apa yang saya berikan ke kamu, link apa yang ada di Google Drive yang saya punya itu sudah bahkan sudah ada crack-nya gitu. Artinya saya sudah menyiapkan agar bisa kamu pakai. Ya kalau mau punya sendiri, ya saya kan nggak ngerti karena kamu bukan punya aplikasi saya. Kan gitu kan? Gimana dong? Kalau yang ID ya silakan, ini solusi kamu, ini kan punya kamu, bukan punya saya. Kalau misalkan kamu kesulitan dari aplikasi yang saya punya, baru saya kasih tahu caranya. Gimana? Bapak mohon maaf, tapi untuk yang dari Bapak saya belum tahu, maksudnya linknya gitu. Belum ada. Oh, belum Harus tahu. dari ini, Pak.
Iya. Kasihan amat. Padahal linknya pertama kali saya bagikan. Itu artinya kalian nggak melek itu. Kalau tidak terbiasa melek informasi, gimana mau lanjutin kuliah? Bapak, Suci udah download link yang Bapak kasih, udah berhasil juga. Cuman nggak tampil di menu ada aplikasi udah di itunya, Pak. Udah Ya, itu diinstalnya. kalau baru download mah nggak bakal ada diinstal tuh. Enggak, maksudnya udah sampai ini ada bacaan restart untuk ini. Udah Suci restart tapi tetap nggak bisa, padahal di situ udah berhasil diinstal. Coba saya Suci. Bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Soalnya di laptopnya belum ada Zoom. Bisa sih, Zoom-nya masuk ke ini aja. Kamu pakai Chrome aja. Nanti masukin linknya. Tunggu. Kalau sudah diinstal, bisa di start itu. Memang kalau di desktop nggak langsung muncul shortcut ya. Tapi pastikan instalnya berhasil. Kemudian bisa diketik aja tulis SPSS. Nanti dia akan sendiri. Kalau kalian masih menggunakan Windows yang terbaru kan, atau Windows berapa ya? Windows 10 ya kalau nggak salah ini. Kalau pakai Windows 10 kan tinggal itu aja di samping start itu tinggal diketik aja SPSS. Nanti ada. Atau di scroll di bagian di klik start, kemudian kamu scroll cari IBM SPSS statistik. Ada Bapak, cuman lemot banget ini laptopnya. Tadi udah dicari SPSS ada, tapi nggak bisa dibuka, lemot. Ini saya pakai yang 22, kalau yang terbaru kan 27 ya. Karena ngikutin kebutuhan sekarang. Artinya kalian sudah numpuk dengan banyak file, jadi saya ambil versi yang bawah supaya tidak memberatkan. Ya, sambil dibuka. Sebenarnya lebih enak sih kalau ada yang share screen, jadi pengalaman atau proses belajarnya itu lebih enak. Bapak, maaf, Silvi udah download. Tapi ada bagian yang masih belum bisa dibuka, apa emang kayak gitu atau gimana, Pak? Bagian dibuka mesti gimana? Kan kalau kamu ngedownload itu kan bentar. Izin share screen ya, Pak? Ya, ayo. Oke, kamu share screen. Nah, ini udah muncul. Ini screen-nya siapa ini? Tapi di sini ya, Pak, belum bisa dibuka kayak gini atau emang seperti ini, Pak? Ya namanya baru buka emang nggak bisa. Belum. Kita harus ngisi. Iya. Oke, kita lanjut dengan data yang ini ya. Dengan Silvi ya. Silvi variabelnya apa? Kedisiplinan siswa. Kamu ada berapa pertanyaan? Ada 25, Pak. Oke. Sekarang caranya pertama kalau sudah tampil seperti ini, ya,
Yang pertama kamu sebaiknya disimpan dulu, di save dulu namanya. Jadi kamu klik file, kemudian save. Di sini, Pak. Iya, klik file. Yang file, menu file, udah. Save-nya kamu tulis nama. Baiknya difolderkan. Jadi dokumen kamu bikin folder baru. Kamu lihat yang ada ini enggak, logo tambah tuh, tambah folder. Sebelah mana, Pak? Di atas dekat samping dokumen. Warna biru. Tambah ini kamu tulisnya ya dikhususkan karena supaya tidak nyampur-nyampur. Ini, Pak, udah. Ya, tulis namanya ini apa? Ya, tulis nama variabelnya. Oke. Kemudian double klik di situ. Jadi kita nyimpennya di dalam foldernya ya. Masuk ke dalam foldernya. Nah, tulis nama filenya. Sama, nama filenya sama. Nama file sesuai dengan nama variabel. Oke, kemudian ini kok open data ya, bukan save data. Neng, ini open data nih, Neng, dialog box-nya. Ini close dulu. Dialog box-nya bukan yang ini. Ini open data nih di atasnya. Diulang lagi, Pak. Ya, kamu klik file. Klik file. Jadi karena khawatir dalam perjalanan tiba-tiba bermasalah, jadi lebih baik dimulai dari penamaan dulu. Itu alasannya kenapa tindakan statistik itu kan kaitan dengan data ya. Entah dalam perjalanan kita ada error dari mungkin tiba-tiba mati lampu lah atau tiba-tiba ngeheng lah gitu. Ini loading terus. Lama ya? Iya. Nanti klik file di sini. Nanti ada menu pilihan save. Yang file. Bukan itu open. Kalau kamu klik logo itu open namanya. Nah. Ini. Ya. Save-nya belum muncul. Oke, dan dulu save-nya belum muncul. Kalau kamu klik variable view, isi dulu variable view.
Variable view di mana nih? Di bawah nih. Ya. Jadi langkah pertama adalah klik variable view. Yang kamu harus perhatikan adalah nama, kemudian coba ketik di namanya itu adalah item underscore 1. Diketik, Pak. Iya. Underscore 1. Ya, enter. Nah, nanti desimalnya kan ini otomatis 2 ya. Nah, desimalnya kamu ubah ke angka 0. Kemudian measure-nya, ini yang measure, kamu ubah ke scale. Gitu. Nah, ini kamu buat sampai dengan 25. Ada 25 pertanyaan kan, Silvi? Iya. Iya. Kenapa pakai scale? Ya, karena perhitungannya Likert. Jadi dia menggunakan skala. Bapak ini ditulis lagi, Pak. Iya, sampai Seterusnya. sejumlah pertanyaan kamu. Jadi nanti bagi yang lain yang pertanyaannya lebih sedikit menyesuaikan ya. Artinya itemnya tambah item 2 gitu. Jadi berubah ya. Oh, itu. Diubah lagi, Pak, ininya. Iya.
Bapak mau nanya, Ya. kalau di item satunya di sampingnya kan ada tipe, terus ada width itu angka 1 itu emang kayak gitu atau gimana Pak? Desimalnya 0. Sedangkan yang lain desimalnya 2 sama width-nya 8. Gimana? Kan di situ ada kolom width, Iya. terus ada kolom desimal. Nah, di item satunya itu saya width-nya 1, sedangkan item 2 dan seterusnya itu width-nya 8. Dan di item 1 itu desimalnya 0, sedangkan di item 2 dan seterusnya itu desimalnya 2, Pak. Oke. Jadi gini. Width itu adalah lebaran sel. Ya. Apa yang dimaksud dengan yang sel itu kan yang ini nih. Nah. Kelihatan? Ini sel, artinya dia punya lebar sebanyak 8 karakter atau 8 angka. Jadi kalau misalkan width kamu cuma 1, berarti hanya masuk cuma 1 angka. Dan itu nanti hasilnya rapet. Pada dasarnya default itu 8. Kalau mau ngisi 4 juga nggak masalah gitu. Hanya saja nanti pengaruhnya nanti dari kemudahan kamu melihat. Nah, yang wajib dalam hal ini kan yang bisa diubah hanya nama, kemudian desimal sama measure. Selebihnya biarkan default saja gitu. Kalau yang lainnya, kalau yang kamu mau pakai 8 semua juga nggak masalah. Jadi perbedaannya itu width hanya untuk menentukan lebar di data view. Kamu cek aja Suci di data view-nya. Pasti besarannya tuh beda. Ini udah? Silpi? Udah semua? Sudah, Pak. Oke. Sekarang begini. Silpi masuk ke data view. Diklik data view-nya. Ini, Pak. Iya. Di bawah. Betul. Nah, ini kan kamu bisa lihat ada kolom ya. Yang atas itu kolom, yang bawah itu row. Kolom ini adalah item pertanyaan atau item pernyataan dari angket. Sementara yang baris adalah nomor responden. Ya, yang baris itu adalah nomor responden. Sekarang coba kamu perlihatkan sampai kolom paling ujung, item 25. Gimana Pak caranya? Caranya digeser aja. Ini. Kan ini bisa. Iya. Nah, di sini kalau kebutuhan dari validitas itu membutuhkan satu kolom tambahan di sini, yaitu ya di sebelah item 25 ya. Itu adalah untuk menuliskan skor total. Tapi caranya pakai SPSS. Oke. Sekarang gini. Ini sementara coba kamu masukkan 3 data dulu deh. Cara menerjemahkannya seperti ini. Silvi pegang berkas? Pegang, Pak. Pegang berkas. Coba di situ kamu cari responden nomor 1. Udah belum? Sudah. Nah, yang kita sepakati adalah ada 5 item ya. Yang STSS poinnya 1. Kemudian kamu ininya apa? Sebutannya apa? Maksud saya label pilihannya skemanya apa?
Tidak pernah, jarang, kadang-kadang, sering, sama selalu. Tidak pernah, Jarang, jarang, kadang-kadang, sering, oke, selalu. sering, selalu. Oke, artinya yang tidak pernah itu skornya 1, kadang-kadang skornya 3, jarang skornya 2, kadang-kadang skornya 3, sering skornya 4, selalu skornya 5. Nah, di sini Silvi coba masukkan semua item-itemnya sesuai dengan jawaban yang responden Silvi dapetin. Yang Nih, nomor 1 itu pilihannya selalu ditulisnya 5 gitu, Pak. betul, selalu 5. Di sebelah mana, Pak? Di sini. Ya, di item 1. Di item 1, 5. Pakai mouse aja, pakai mouse, pakai kursor juga bisa. Klik 5, pindah ke kanan. Mizan, kayaknya headset kamu agak keliru deh. Jadi, Pak, Iya, item 2 berapa? Item 2 jawabannya apa? yang nomor 2 itu 5 juga. Ya. Ya, silakan dipindahin semua sampai itu. Jadi Pak panduannya ini ya, 1 2 3 4 5. Kalau yang ada yang lain, misalnya STSS itu sama 1, kemudian TS itu 2, dan seterusnya gitu. Bapak kalau misalkan pilihan jawabannya cuma 4, nggak apa-apa kan ya Pak ya? Apa harus 5? Kayaknya kemarin saya udah bilang dah. Gitu. Itu kenapa jadi 4 ya? Soalnya nggak pakai ini Pak. Cuman ada selalu, sering, kadang-kadang, sama tidak pernah. Yang pasti nanti kesulitan, tapi coba dulu. Ya, tapi coba dulu. Tapi untuk penelitian, yang tetap aja silakan Suci lanjutkan. Pada dasarnya skala Likert itu 5. Kalau 4, artinya apakah data bisa dipakai? Ya, bisa-bisa aja. Hanya saja itu tidak nantinya tidak lazim di bidang penelitian pendidikan gitu. Artinya yang 4 itu biasanya di bidang ekonomi, di bidang marketing, gitu ya, pemasaran. Gitu. Artinya paling tingginya 4 untuk Suci. Cuma kadang-kadang juga di kampus, khususnya yang tracing study ya, itu juga kadang-kadang pakai 4 sih. Bapak mau nanya, Ya, Zara. ini kan saya udah masuk ya, terus pas masuk, ini kan kolomnya udah ke data view-nya, terus kok isi kolomnya tanda tanya semua ya Pak? Gimana? Jadi isi kolomnya tanda tanya semua gitu Pak. Terus kan saya ketik. Kamu bisa share screen nggak? Nanti kita balik lagi ke Silvi ya. Silvi di stop share screen dulu, biar Azra share screen. Bapak, tapi maaf ini nanti kalau tiba-tiba takutnya mati Zoom-nya, bakal hilang nggak ya Pak ini? Ya, coba kamu klik file tadi, save dulu. Udah itu save-nya udah bisa. Nah, Ruby Yang kan? ini atau ini Pak? Nah, kan ada save kan?
Yang mana Pak? Ya itu yang save, yang Ini. ya ini ya ini. Oh. Masukin ke kedisiplinan siswa. Dinamain lagi Pak. Ya atau dinamai. Nih. Langsung save. Betul. Ini gimana Pak? Tadi siapa Azra? Azra udah share screen belum? Bentar Bapak masuk Zoom-nya dulu. Soalnya yang ini pakai HP Zoom-nya. Bapak yang ini kembaliin aja Pak. Kembali lagi gimana? Kamu Ini lanjutin muncul. sampai nomor 3 dulu deh. Ya, Silvi. Ya, Pak. Ada berapa responden kamu Silvi ngambil? Yo, kok jangan ini mau di close ya? Salah Pak. Kalau yang kayak gini gimana Pak? Ini muncul kayak gini. Muncul bagaimana? Ini yang save. Dikeluarin aja tuh gimana Pak ini? Keluarin gimana? Nggak muncul ya? Kan kamu cuma stop share screen doang. Kan nanti balik lagi ke kamu. Ini ngapain ditutup? Kalau di stop share screen biar si Azza bisa share gitu. Kamu kan lanjutin lagi nih. Ini kan udah item sampai 25 sudah. Sekarang responden nomor 2. Makanya tadi saya tanya, kamu ada berapa responden, Neng? Siswa yang kamu ambil data ada berapa? Ada 18 Pak. 18. Ya udah sekarang kamu coba isi dulu sampai 3. Kecuali kalau misalnya kalau kamu cepat langsung ambil data 18 kan enak. Tapi sekarang ambil 3 karena saya mau menunjukkan cara penghitungan menggunakan SPSS. Ya, ini stop share screen dulu ya. Baik Pak. Ma Azra ditunggu. Yang lainnya masih diupayakan tetap mengerjakan. Pak izin bertanya. Iya. Kalau saya kan nggak pakai skala ya Pak. Jadi misalkan guru itu dalam satu semester itu cuma ngasih ngasih 2 tugas rumah ya. Itu variabel saya tugas rumah. Jadi saya cuma ngisinya 2 gitu di item 1. Coba kamu lihat ini deh, lihat angketnya deh. Angket. Share angketnya. Bapak laptopnya nge-lag. Buang aja. Jangan atau. Ya udah. Bentar ya Pak. Aneh tadi. Bukan. Gini Pak. Weh. Coba lihat variable view-nya deh. Item 1. Oke, data view.
Nah, sekarang kamu isi. Oh, item 1 nomor 1 isinya berapa? Udah Pak. Pindah lagi Pak. Iya, pindah. Tuh jadi hilang Pak itunya. Gimana? Sebentar. Nggak apa-apa. Status kamu IBM. Oh, lihat Kak di status di bawahnya deh. Yang mana, Pak? Unavailable. Ini belum di ini ya, dihidupin ya crack-nya ya. Di mana Bapak? Ini lihat nih, statusnya unavailable, artinya di sini di bawah nih itu harus status ready nih di sini nih. Oh, Gitu. jadi gimana Pak? Coba ini di save dulu aja. Save-nya di Ya, file ini, lah Pak? tuh. Nih, Oh, save tuh di file. ini ya? Nah, save dulu aja. Ya. Nah, Gimana Pak? kan? Ini permasalahannya nih. Ini instalasinya sudah selesai? Udah. Kamu sempat masukin kode nggak? Lupa Pak. Hah? Nggak masukin kode? Enggak deh. Kan dari yang Bapak itu. Iya, tapi kan ada kode. Kamu baca di situ ada 2 file, ada panduan install. Terus gimana Pak? Itu close dulu. Ini Itu close dulu. Kamu jangan share aplikasinya, tapi share screen kamu. Jadi saya lihat semua layar kamu. Tutup dulu, close dulu itunya. Oh, ya. Ini kan no aja Pak. No. Di sini Oke. Pak, gini Pak. Coba kamu buka folder tempat kamu download tadi yang ada RAR-nya. Waduh. Ini Windows 8 ya? Windows. Iya. Bisa nggak ya? Enggak, masih 7. Windows 7. Ya bisa Iya. sih Windows 7 mah. Saya pas install ulang katanya kalau pakai Windows yang lebih dari 7 nggak kuat nantinya Pak. Yang mana itunya foldernya? Ini kan di ekstraknya udah kan? Ini ada 2 nih, ada license. Ini Pak. Bukan yang itunya nih. Ya. Yang di luar aja. IBM SPSS, lihat ini dalam itu ya. Ini. Ya. Nah, ini license-nya kamu udah masukin belum ya? Nah, kayak gini nih. Masuknya itu, ini kan kamu klik, kamu copy. Ini. Udah di copy, Ctrl C udah. Ya. Kemudian kamu klik yang local disk. Iya Pak. Orang local disk dia malah yang Maya Fadila. Buat itu file ya Pak. Pindahin. Local disk Neng, local disk. Oh ini. Oh iya Pak, maaf Pak. Windows. Windows program file. Salah, program file. Kemudian cari yang IBM.
SPSS, statistik, dua-dua. Nah, di situ Ctrl V aja. Paste. Udah ada. Copy, replace. Continue. Nah, sekarang coba buka SPSS-nya lagi. Atau segera migrasi dong yang pakai Windows 7. Ini gimana panggilannya? Ya, itu close aja dulu. Gak ada close-nya. Tadi di save kan? Oh, tadi juga Enggak, datanya masih kosong kan? Iya, Nah, udah masukin Pak. artinya di sini kan lihat di bawah tuh IBM statistik is ready. Ini kamu close dulu. New dataset boleh. Nah, ini yang paling poin pentingnya ini nih. Dia kalau unavailable ya jelas tidak bisa. Oke, berarti sekarang udah bisa ya. Iya, Jadi yang makasih Bapak. punya kendala sama seperti itu. Silpi, balik lagi ke Silpi. Ini stop Pak share. ingin Apa? ingin ngasih tahu udah dikirim Pak lewat chat Apa tuh? link instrumen saya. Link instrumen saya udah dikirim lewat chat Pak. Oh, emang kamu nggak bisa nampilin? Oh, tadi kan share-nya nggak bisa Pak. Iya kan belum di stop share. Ya, berarti sekarang boleh share ya? Ya ini belum. Kan udah bergantian Sudah, gitu ngelihatnya. Ya ngelihatnya share-nya. Saya share ya Pak. Ya. Seperti ini Pak. Iya seperti ini Pak nih instrumennya. Ada data rapot, terus jumlah tugas rumah yang diberikan dalam satu semester. Alasan kamu memberi pertanyaan istilah jumlah tugas rumah apa? Alasan? Iya, pertanyaannya kenapa jadi begini gitu? Alasan memberikan pertanyaan ini apa? Jadi saya mau nyari pengaruh jumlah tugas rumah terhadap
nilai akhir semester ganjil. Enggak dong, kamu tulisannya di atas tuh jelas. Pengaruh tugas rumah, bukan pengaruh jumlah tugas rumah. Ini penting ya dalam merumuskan angket itu, pertanyaan tuh sangat krusial gitu. Kayaknya Mizan mencatat deh bagaimana membuat angket gitu ya. Kan yang diharapkan adalah kamu mengubahnya menjadi skala. Contoh misalnya seperti ini. Tugas rumah dalam pikiran siswa itu kira-kira memberatkan atau tidak? Pertanyaannya jadi seperti ini. Saya menyukai tugas PKN. Nggak usah ngomongin angka jumlahnya berapa gitu. Masalahnya adalah apakah tugas rumah di mata pelajaran tertentu itu memberi dampak gitu. Mau tugas berapa banyak pun kalau anak nggak suka, ya percuma aja gitu. Kayak misalkan gini, Iqbal, saya kasih tugas cuma 1. Apakah berdampak dengan hasil belajar kamu? Gitu. Jadi ini persoalannya kesalahan ada di pertanyaan sama pembuatan angket. Iqbal catat kan ada bagaimana membuat struktur kan? Iya, tapi saya kata Bapak kan awalnya itu bebas, jadi saya kira ini bisa gitu. Iya. Kak, Iqbal ya. Mengevaluasi nggak? Melakukan evaluasi nggak? Kan Bapak udah ngasih kaidah-kaidah ya? Iya. Tentang skala. Ya, ini nggak termasuk. Ya, saya jadinya menduga-duga saja gitu. Sambil bertanya sekarang bisa atau enggak. Ya, berarti nanti saya cari lagi kalau memang perlu, atau buat instrumen yang lain. Yang Iqbal kerjakan untuk data kualitatif bisa. Nah, sementara statistik ini kita pakai untuk data kuantitatif. Secara instrumen tidak salah, tapi peruntukan instrumen, penelitian jenis apa, itu yang jadi permasalahan. Nah, mata kuliah statistik ini adalah mendorong supaya kalian terbiasa dengan penelitian kuantitatif. Ya, yang namanya statistik berarti kan ada perhitungan angka-angka ya, Iqbal ya. Nah, makanya dari itu pertanyaan kamu untuk kualitatif itu boleh. Kan saya menjelaskan kemarin, data itu ada 2, data untuk kualitatif, ada data untuk kuantitatif. Kemudian kaidah-kaidah yang saya ajarkan adalah data untuk kuantitatif. Yang kemarin juga yang wawancara kan saya tidak larang kan. Hanya silakan diubah ya, diupayakan punya skala. Skala yang dipakai yang mana gitu. Diajarkan ada 5 jenis skala, kamu pakai yang mana? Kalau yang di pendidikan 1 sampai 5. Pun tadi Suci juga masih ada yang 4 gitu. Kalau dibilang salah secara data, bukan salah data, salah angketnya, tapi peruntukannya. Karena kita sekarang hari ini mau berbicara tentang penggunaan SPSS, bagaimana data itu dapat dipergunakan oleh kamu untuk menghitung SPSS, maka kebutuhannya untuk kebutuhan kuantitatif. Kayaknya saya masih ingat saya mengerucut deh mulai dari kualitatif dulu, kemudian dari kuantitatif. Nah, hal yang terakhir saya bicarakan itulah yang akan dijadikan penugasan. Begitu Iqbal. Iya. Kalau misalkan data itu mau dipakai,
Bisa, tapi nanti untuk penelitian kualitatif kamu ya. Itu boleh. Ya. Nah, penelitian kualitatif kamu silakan dibentuk dulu. Yang pertama begini, alasan saya memberikan penggambaran secara holistik, yang pertama adalah untuk mensinkronkan antara mata kuliah metode penelitian dengan statistik. Faktanya adalah kalian tidak terbiasa membuat penelitian. Karena di mata kuliah metode penelitian kemarin, sempat bikin artikel nggak? Sempat, Pak. Kualitatif. Iya, kuantitatifnya belum. Belum. Nah, itu dia. Makanya sekarang melanjutkan untuk kuantitatif. Kalau misal mengulang, berarti kan mata kuliahnya beda lagi dong. Kan gitu ya. Nah, itu jadi seperti itu, Iqbal. Nah, yang data kualitatif, ya ini bentuk yang disarankan seperti ini. Ya, di sini ada pilihan jawaban. Ya, di sini 1, kemudian ini ada lagi 2, ini yang apa lagi? Ya, kemudian 5 di sini. Ya, artinya masing-masing di sini kemudian untuk diberikan checklist-checklistnya. Kan seingat saya begitu. Nah, inilah yang nantinya berubah. Ini seingat saya ini loh. Saya di akhir-akhir tuh menyampaikannya yang ini. Kalaupun yang wawancara kemarin saya tidak melarang. Bahkan yang mengirim ada 3 kalau nggak salah ya. Diana, Ismi, satu lagi. Lupa saya. Jadi Atuneng diubah jadi angket gitu kan. Diubah jadi angket angket yang dimaksud adalah angket dengan skala 5 skala. Itu seperti ini. Oke ya. Tadi Silpi mana Silpi? Ya, Pak. Oke, share screen lagi Silpi. Oke, Iqbal nanti diperbaiki aja, diambil data ulang lagi. Gitu. Tapi Iqbal saya mau tanya Bang sambil nunggu Silpi nge-share screen. Iya, Pak. Kemarin kamu nanya saya kapan dikumpulin datanya, itu belum ngambil ya? Belum ngambil data atau bagaimana, Bang? Ada apa ya kamu ngomong saya itu? Perasaan enggak, Pak? Enggak nanya. Ini siapa dong? Bukan kamu ya? Iya. Oh, bukan Iqbal. Oh, Mizan yang nanya. Mohon maaf. Mizan yang nanya, Macam. Oke. Kalau mana Mizan? Mizan ini udah ngambil data atau belum? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Jadi pas kemarin kamu nanya ke saya itu artinya data udah diambil kan ya? Sudah. Oke, sip. Nah, sekarang gini, ini kan sebenarnya haknya adalah semua responden. Ini kita kembali ke Silpi. Semua responden ini sudah nanti akan dicatat semua. Tapi ini saya ambil sampel dulu karena kaitannya tidak hanya setiap item kamu hitung, tapi juga memerlukan skor total gitu ya. Kan karena ini sebenarnya bisa dilakukan di Excel, hanya saja supaya kamu mengoptimalkan ada di SPSS, maka caranya adalah klik transform. Silvi klik menu transform. Transform. Ya, ini, Pak ya. Yang mana yang transform? Itu Ando. Ini, itu. Pak. Ya, klik transform. Kemudian ada compute variable. Ini. Iya. Itu tadi tahapannya dicatat ya.
biar bisa dikerjakan. Nah, di sini kan ada semua ya, gitu. Nah, kamu di target variabelnya, kamu tuliskan score underscore total. Kayak gini, Pak. SKOR aja tuh. Kenapa harus jadi pakai bahasa Inggris? Skor. Boleh aja sih, saya mah senang-senang aja. Orang kadang-kadang saya mau kecampur kalau ngomong. Score underscore total. Nah, yang kamu perhatikan di sini ya, buat yang lainnya juga, ini penting nih. Ini kolom target variabel ini adalah untuk menambahkan hasil perhitungan dari numeric expression. Jadi karena ini sifatnya skor total, maka ini kalau ada pernyataannya ada yang positif, ada yang negatif. Tapi nanti kelanjutan bagaimana membuat angket positif negatif, saya beritahukan di berikutnya ya, di data berikutnya ya. Sekarang kita hanya berasumsi semuanya datanya data positif. Nah, yaitu adalah memasukkan item yang ada di bawah ini ke dalam numeric expression. Caranya bagaimana? Ya. Yang pertama adalah pilih item 1. Lalu tanda panah ini akan berubah ke arah kanan. Sudah dipilih. Nah, ini akan berubah ke arah mana? Kamu klik yang pindah ini. Klik yang tombol pindah. Oke. Kemudian pilih yang item, pilih ini, klik tombol plus. Kemudian item 2. Terus berikutnya. Sampai 25. Jangan lupa plusnya. Oke, masuk. Yang lainnya harus coba juga di komputer masing-masing. Karena ini datanya beda-beda nih. Kalian kan punya variabel yang beda-beda. Jadi hasilnya jangan kaget. Pastilah tidak sama. Waduh, Kaprodi udah marah-marah ini. Bodoh amat. Ngajar dulu. Ini nantinya validitas akan berubah menyesuaikan dengan jumlah responden. Artinya ini kan hanya sampel ya. Tetap nanti Silvi harus mengerjakan sesuai dengan responden yang ada. Oke, kalau sudah item 25, klik. Nah, oke. Selanjutnya klik OK.
Udah, Pak. Oke, geser paling kanan. Ada tampilan yang ini ya. Nah, ini kan dilihat tuh skor totalnya secara otomatis. Ya, kelihatan ya. Nah, sekarang untuk ini kan masih ada 0,00 ya. Kamu variable view-nya kamu edit. Klik variable view. Yang di scroll paling bawah dia desimalnya pindahin ke angka 2. Ke angka 0. Dari 2 ke angka 0. Oke. Klik data view. Nah, ini adalah syarat dasar untuk melakukan validitas. Jadi kolomnya sudah bertambah dengan adanya skor total, lalu respondennya memenuhi sesuai dengan jumlah responden yang kamu ambil. Oke. Sekarang tahapan berikutnya adalah kita akan mencari validitas. Ingat urutannya adalah validitas dulu. Yaitu caranya klik analyze. Kemudian correlate. Lalu bivariat. Itu semua itemnya dimasukin. Satu-satu, Pak. Di blok aja. Kan bisa di blok. Sama skor totalnya juga. Iya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah karena kita ini pendidikan, jadi kita nanti pakainya yang person. Memang Sperman boleh juga sih, tapi untuk validasi kita pakai yang person. Kemudian test of significance yang two-tail. Two-tail ini artinya kita 0,05. Lalu ada flag significant correlation, artinya yang memiliki validitas kita akan ini nanti akan diberi tanda. Signifikansinya diberi tanda. Apa maknanya? Maknanya adalah jika nanti hasilnya ada yang harus kamu perhatikan, ada tiga interpretasi. Itu klik OK dulu. Boleh saya lihat tabel outputnya nggak? Yang share screen-nya jangan yang ini doang, jangan yang SPSS, tapi saya butuh yang outputnya. Yang ininya, Pak. Ya, di sini kan tampilan kamu kan cuma yang kedisiplinan yang data view doang. Tabel outputnya nggak ada. Yang hasil outputnya kan dia akan buka sendiri kan? Coba Sylvie di share screen ulang. Yang ini, Pak. Iya, betul. Oke, stop dulu, jangan. Nah, ini yang kamu harus perhatikan hanya di 2 baris ya. Ya, yang dia perhatikan hanya di 2 baris, yaitu setiap item yang kamu
perlihatkan ininya. Ini adalah nilai korelasinya. Kemudian yang kedua yang to tail ini adalah signifikansinya. Oke. Yang kamu lihat adalah yang paling kanan. Oke, lihat di sini bagaimana kita menentukan yang valid dan yang tidak valid. Perhatikan, yang pertama adalah kita patokannya dengan jika seek to tail kurang dari 0,05, lalu Pearson correlation-nya positif, maka valid. Ya, ini pertama nih. Seek to tail kurang dari 0,05 dan Pearson-nya positif, itu maka valid. Tapi jika seek to tail kurang dari 0,05, kemudian Pearson negatif, maka tidak valid. Jadi saya kasihnya ini di stem, ini valid, yang ini tidak valid. Nah, yang kedua, jika seek to tail-nya lebih besar 0,05, mau dia positif, mau dia negatif, statusnya adalah tidak valid. Oke? Sekarang kita lihat, mana item soal yang valid? Yang pertama, kita cari seek to tail-nya yang di bawah 0,05. Ada nggak? Nomor item 1 di sini. Gimana Silvi hasilnya? Paling kanan ya, Skornya, Pak. Yang paling kanan. Nah, ini kan kamu lihat nih di sini nih, patokannya hanya 2 ya. Nih, patokan 2 ini. Berdasarkan apa yang saya tuliskan di atas, yang tentang valid dan tidak valid, di sini kamu lihatnya seek to tail. Seek to tail itu berarti yang tengah. Ini lebih besar dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Lebih besar. Nah, kalau lebih besar, maka kesimpulannya apa? Valid. Baca tuh di atas nih. Kan kelihatan nggak di layar kamu, di kalian kamu semua? Iya, Pak. Ini ada nomor 1. Nih, saya tulis ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, urutan nih ya. Ini kan hasilnya adalah 0,236. 0,236 itu lebih besar dari 0,05 kan? Benar nggak, Sil? Ya. Nih, kamu penasaran nyari yang valid ya, Sil? Nomor 1, kita lihat di skor totalnya. Patokannya kita cari yang tengah dulu. 0,236. 0,236 adalah kasus nomor 3. Hasilnya tidak valid. Nomor 2, 0,236. Hasilnya tidak valid. Tidak valid, tidak valid. Ke bawah kamu scroll.
Kita cari yang di bawah 0,05. Ada nggak? Pelan-pelan lihatnya. Ada nggak? Wah, nggak ada. Gimana dong, Sil? Ayo. Nah, enak nih kalau ada yang gagal kayak gini, enak nih. Kalau di sini ketika gagal, sedih rasanya. Yes, ya? Apa solusinya? Ini kan tidak ada yang valid kan, Sil ya? Berarti angket kamu tidak dinyatakan tidak valid. Meskipun kamu sudah mendapat dukungan dari validator isi dan validator struktur, ini yang paling penting. Jadi validasi ini yang paling penting. Apa yang menyebabkan kamu tidak valid? Kira-kira Silvi tahu nggak? Atau teman yang lain tahu nggak? Apa yang menyebabkan ini tidak valid? Enggak, Bapak, nggak tahu. Oke. 1. Jumlah respondennya sedikit. Itulah kenapa, Pak, bisa nggak cuma sedikit orang? Gitu. Jumlah responden 3 beresiko buat kamu membuat soalnya tidak valid. Artinya kuantitatif selalu mengandalkan jumlah. Di sini respondennya hanya 3. Ya kan? Maka yang Silpi harus lakukan adalah bagaimana kita kalau memasukkan semua responden. Gitu ya, Sil ya. Itu langkah 1. Ya, Kak. Langkah 2 yaitu adalah dengan cara ngambil data ulang. Cara mengambil data ulang boleh dengan soal yang sama atau mengganti instrumen. Artinya mengulang dari pembuatan instrumen awal. Yang cara kedua disukai nggak? Kalau ngulang kayaknya nggak disukai, Pak. Itulah kalau ngulang resikonya besar. Besarnya gimana? Belum tentu yang kamu minta jadi responden itu mau ngisi lagi. Gitu kan? Makanya sebaik-baiknya data adalah ambil data yang banyak. Jadi jangan mengira cuman ada segini, cuman ada 8 orang, cuma ada 5 orang gitu. Oh, enggak kayak gitu caranya. Semakin tinggi itu semakin bagus hasilnya. Semakin menimbulkan mana soal-soal yang valid, mana soal-soal yang tidak valid. Itu begitu ya. Tapi ini yang bagian atas ini perlu kamu jadi catatan. Bahwasanya ini adalah langkah-langkah menentukan antara yang valid dengan yang tidak valid. Bagaimana kalau tidak valid semua? Berarti uji reliabilitas tidak boleh dipergunakan. Akhirnya dengan kata lain, ya mau tidak mau, kalau tidak valid semua, harus melakukan pengambilan data ulang. Pengambilan data ulang, jika mau menggunakan instrumen yang sama, silakan. Kalau mau mengambil instrumen yang berbeda, silakan. Itu kembali ke kamu. Gitu.
yang sangat disayangkan adalah kalau tiba-tiba kamu mau mengubah dengan cara memberikan jawaban sendiri seakan-akan kamu responden. Itu yang sangat disayangkan. Artinya kamu melakukan akal-akalan. Kalau diakalin aja, ditulis-tulisin. Itu sering terjadi ya. Itu sering terjadi. Tetapi buat para peneliti yang terbiasa dengan kuantitatif, mereka bisa membedakan mana data yang dimanipulasi, mana data yang tidak. Jadi seumpama nanti kalian skripsi di semester 8, berharaplah tidak, dan kalian mengambil penelitian kuantitatif, berharaplah tidak diuji oleh dosen kuantitatif. Ya, itu berharap tuh. Gitu. Tapi kan bukan berarti harus menghindar kan, karena biasanya penguji diambil kan didasarkan kepakarannya. Oke? Nanti Silvi bisa tambahkan sampai 18, lalu melakukan penghitungan ulang. Nanti akan dilihat mana. Lalu dibuatlah, dipindahkan hasil seperti ini, mana yang kategori valid dan mana yang tidak valid. Sampai di sini ada pertanyaan? Bapak mindahinnya itu, maksudnya kalau misalnya mau nambahin itu, ngulang dari awal atau lanjut aja, Pak? Enggak, kamu masuk ke data view lagi deh. Ke data view lagi deh. Tampilannya masih tampilan output nih. Udah berubah belum, Pak? Belum, tuh. Kan kamu share screen-nya masih yang output. Nah, ini kalau tidak disimak bahaya kan. Nah, artinya Silpi harus menambahkan sampai tadi berapa responden kamu? 18. Nah, berarti sampai 18 baris. Lalu compute-nya diulang ya, compute-nya diulang. Jadi yang diulang, karena kan total skornya dilihat di sebelah item 25 itu kan baru sampai nomor 3 ya. Cuma biasanya sih dia otomatis biasanya ya. Tapi kalau tidak bisa, maka kamu compute ulang. Begitu. Enak nih kalau ada yang gagal. Jadi nggak kaget ya. Kita harus terbiasa dengan yang gagal-gagal. Karena kalau yang gagal itu memberi inspirasi supaya tetap berada di jalur yang benar. Artinya gagal bukanlah masalah gitu. Yang masalah adalah tidak mau berjuang. Bapak, tapi Silvia belum tentu gagal kan ya? Kan belum sampai 18. Iya, kan santai. Kan artinya gini. Seingat saya semester pertemuan kemarin tuh ada yang bertanya ke saya, Pak, bagaimana kalau responnya sedikit? Nah, sekarang udah dicoba kan? Gitu. Artinya kamu sendiri membuktikan, bukan lewat saya, atau ini data-data Silvi kan. Teman-teman yang lain juga menyaksikan sama-sama, oh ini begini cara perhitungannya. Nanti kamu benar-benar melakukan sesuai dengan data yang kamu ambil. Gitu. Itu untuk menguji. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Nanti tinggal ditambahin aja, atau ada yang mau share yang kira-kira menemukan valid? Ingat ya, kalau tidak valid kita tidak bisa lanjutkan ke perhitungan selanjutnya. Karena data tidak valid. Bapak ini kalau dikeluarin, nggak apa-apa, Pak? Ya kan nanti di-save lah. Jangan sampai Di-save lagi. kerjaan ulang. Ya itu kan klik aja yang this. Ya ada button this samping printer tuh. Ini kan kalau ini save udah bisa. Yang output yang tadi juga di save ya. Di save-nya sebagai hasil output gitu. Artinya Bentar, Pak. Output itu nanti buat lampiran skripsi. Bentar, Pak. Coba gimana caranya, Pak? Yang ini. Yang output? Iya, Pak. Sama aja, Pak.
Ya, itu kan jelas. Ya kan? Masukin ke folder yang sama. Tulis di rename namanya, output apa. Nah, nanti setiap variabel tuh seperti ini. Jadi nggak usah takut penelitiannya mau berapa variabel pun nggak usah takut, karena inilah menariknya gitu dari penelitian. Mau berapa variabel, mau seberapa sulit penelitiannya, kita sudah terbantu dengan ada alat hitung statistik. Lain soal ketika di zaman saya masih menggunakan manual. Itu bikin garis-garis, kan nyesek ya gitu. Ngitungnya pakai kalkulator yang kalkulator saintifik. Kalau kalkulator yang di warung nggak bisa, kan sedih rasanya. Tahu ya kalkulator saintifik ya? Gitu. Kalkulator anak akuntansi lah. Oke? Ada pertanyaan? Ada yang mau coba share screen dengan yang berhasil? Bapak mau nanya. Apa, Suci? Ini di skornya ada huruf A, udah gitu kan kalau Silvi tadi ada angka ya? Iya. Kalau Suci cuma titik doang. Cuman titik. Itu artinya apa, Pak? Di mana? Tadi kan ada skor total tuh yang di sebelah kanan ya, kanan paling pojok. Kan kalau Silvi itu angka semua. Nah, kalau Suci itu ada titik doang. Huruf A, terus bawahnya titik, bawahnya lagi 3 gitu. Itu kenapa tuh, Pak? Kamu baca yang paling bawahnya deh, ada keterangan. A di situ apa? Tolong dibaca. Di bawah kolom itu, di bawah tabel. Tabel, dia paling kiri. Oh iya ada, Pak. Apa keterangannya? Cannot be computed because at least one of variable is constant. Iya, artinya apa itu? Isi dari variabel tersebut nilainya sama. Tidak ada variasi. Artinya misalnya kan Suci paling maksimal 4 ya. Ternyata di satu nomor itu semuanya isinya 4 semua. Nah, itu artinya tidak valid. Gitu. Oke. Itulah kenapa kita nyari yang banyak, karena berharap ada jawaban yang berbeda. Kalau tidak valid itu di drop aja. Dibuang gitu. Itu. Ada lagi? Tapi yang lainnya valid, Suci? Cuman ada satu, Pak, yang valid. Wah, personnya positif atau negatif? Positif. Oke, kalau person positif, signifikannya kurang dari 0,05 itu berarti valid. Tadi catat kan ya? Saya nggak nyatet lagi tuh. Iya, Pak, di screen udah. Ya, nah itu artinya tolong jangan hanya di screen aja, ntar malah kelupaan itu. Dipindahkanlah ke catatannya, ke buku tulisnya. Artinya dari berapa pertanyaan, Suci, yang kamu punya? 25. 25 pertanyaan, hanya satu soal yang valid. Apa coba itu rasanya? Masa pengaruhnya cuma satu? Atau jangan seperti itu. Paling tidak kurangnya cuma 2 lah, atau errornya cuma 1 lah. Ini kan artinya kita coba ya, kita 1 dibanding 25. Dari 25 soal, kamu berhasil hanya 2%. Benar nggak sih? Itu seperti itu ya, Suci ya. Artinya yang kamu lakukan adalah tambahkan respondennya, nanti akan kita lihat. Kamu respondennya ada berapa? 3 ya tadi respondennya ya.
Kalau yang dimasukin baru 3, tapi jumlah keseluruhannya 36. Ya, 36 itu boleh. Nah, jadi berapapun hasilnya itu respondennya perlu kamu ambil sebanyak-banyaknya. Ingat, kalau tadi yang kasusnya Silvi dengan 3 orang tidak menemukan yang valid sama sekali, kasusnya Suci dengan 3 orang hanya menemukan 1 yang valid. Itu artinya pengaruh dari responden juga, jawaban responden juga mempengaruhi hasil validitas kamu. Apakah yang valid bisa diuji reliabilitas? Ya bisa. Hanya 1 Pak, bisa. Gitu. Ya. Kalau uji reliabilitasnya, mana ya SPSS saya? Nanti untuk uji reliabilitasnya, ini sebenarnya harus ada beberapa yang dihilangkan. Nah, yaitu kliknya adalah di bagian scale, kemudian reliability analysis. Oke. Yang diambil yang mana? Soal yang valid saja. Jadi tidak semuanya pindah ke kanan ya. Tidak semuanya pindah ke kanan, tapi soal yang valid saja. Dan modelnya model yang alpha. Meskipun kan tadi ada skala Goodman, ada yang Spielhalf, paralel, separalel, tapi kita pakai yang alpha, alpha Cronbach. Nah, misalnya tadi di item keberapa, misalnya item 1, maka dipindahkan saja. Gitu. Lalu sama skor total. Oke, yang valid kemudian skor total. Baru kemudian diubah. Tapi berharap sih jangan 1 ya, karena skor totalnya valid nggak? Neng yang paling bawah skor total. Ketemunya ini ya, ketemunya angka ketemunya angka konstan ya tadi ya. Angka konstan ya di skor totalnya ya. Iya, Pak. Ya, masuk ke angka skor total. Udah, oke. Nah, nanti hasilnya dianggapnya N sama dengan 0. Kelihatan nggak sih? Enggak ya? Dianggapnya N sama dengan 0. Jadi reliabilitasnya ketika ada seperti ini artinya tidak andal, tidak reliable. Pengujian reliable seperti apa? Sebenarnya ada rumusannya ya untuk reliable. Adapun gambaran umumnya adalah yang kita kejar angka kisaran 0,6 sampai 0,8. Ini interpretasinya adalah andal atau reliable. Kalau di atas 0,8 sampai 1, ini artinya sangat andal. Keterandalan ini maksudnya apa? Teruji bisa dipergunakan ke responden apapun. Tapi kalau di bawah 0,6, ini artinya tidak reliable. Jadi nanti lihat hasil reliability-nya, apakah andal atau tidak. Itu seperti itu. Jadi ada di bawah ini, di bawah 0,6, jangan. Untuk sebenarnya di Juanda lebih banyak pakai yang mana? Lebih banyak pakai yang 0,7. Ya, kalau untuk di FKIP, saya banyak membaca kebanyakan mereka-mereka yang udah lulus itu menggunakan 0,7. Apakah ada alasan khusus? Oh, enggak. Sebenarnya enggak ada alasan khusus. Artinya
kamu boleh menentukan sendiri. Batas amannya adalah 0,6. Batas amannya 0,6. Kadang-kadang orang menganggapnya 0,7 kan cukup lah, cukup baik. Enggak kayak gitu, nih ada aturannya. Aturan reliable atau tidak itu bukan dari situ, tapi dari R tabel. Bahkan ada syaratnya sederhana. Jika R tabel lebih besar, bukan, maksud saya reliability, keandalan lebih besar dari R tabel. R tabelnya ini nanti akan dihitung. R tabel tuh ini ya, bisa didapat dari di internet kan juga udah banyak gitu. Jadi lebih memudahkan kamu untuk melihat gitu. Kayak misalkan seperti ini, kita cari misal nah, ini yang dimaksud. Sebelah kanan kelihatan? Oh ya, saya download dulu deh. Ini dia. Kita ambil tingkat signifikansinya yang 0,05. Terus N ini populasi. Tadi Suci bilang 36. Ya kan? Nah, 36 dikurang 2. Itulah R tabelnya. Ini sampai 30. Nanti ada R tabelnya berapa. Misalnya diambilnya 30 ya. Misal diambil 30. Maka R tabel Suci adalah dikurang 2 yaitu 28. Nah, ini dia. Jadi nilai keterandalannya lebih dari 0,36 itu sudah andal. Oke. Hanya saja kita mau menguji benar-benar sangat andal sehingga padahal aturan sebenarnya seperti ini aja. Aturannya sederhana gitu. Kalau mau menguji sangat keterandalan atau tidak. Untuk reliability-nya ya. Gitu. Makanya ini semakin ke bawah, semakin banyak jumlahnya, maka ini keterandalannya bobot hasil R tabelnya akan semakin kecil. Itu seperti itu. Dan N kurang dari 2. Artinya kalau misalkan menguji keterandalan, maka jumlah item yang betul itu minimal 3. Sehingga ambilnya 1. Dan 1 otomatis kamu ngejar angka 0,9969. Nah, ini menguji keterandalannya di angka 0,99 ini sangat mustahil. Artinya peluangnya sangat kecil sekali untuk mendapatkan di atas ini. Ya. Itu seperti itu. Itu kalau 3 item yang valid. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Ya, R tabel banyak ya dicarinya di sini di Google banyak. Ada pertanyaan? Nggak ada? Enak. Apa Iqbal? Mau bertanya. Kan tadi ada tabelnya tergantung ya. Terus berarti nilai angka yang kita dapat harus lebih dari R tabel ya Pak? Betul. Oh, iya. Ada 2 jenis peneliti itu menentukan, Bang. Jadi peneliti itu menentukan mau seberapa andal gitu. Hanya saja begini. Buat dosen-dosen yang tidak memahami lebih lanjut statistik, artinya mungkin dia terbiasa dengan kualitatif.
dia hanya memfokuskan pada nilai ukur yang kamu tuliskan, yaitu dengan asumsi R tabel nilai alpha Cronbach's-nya sebesar 0,6 0,7. Nah, di FKIP kamu akan didorong untuk menggunakan yang 0,7. Biasanya kamu cuma didorong coba cari teorinya. Terus di buku-buku yang metode penelitian kebanyakan nulisnya 0,7. Tapi kalau di saya kan bicara hakikat ya, bicara yang sesuai dengan data statistik yang ada. Makanya setiap item yang terbuat itu mempengaruhi. Dan responden yang kamu ambil juga mempengaruhi. Artinya keputusannya bukan lagi keputusan secara subjektif, melainkan keputusan berdasarkan penelitian data lapangan. Itu seperti itu, Iqbal. Oke. Intinya mau menggunakan 0,7 itu bagus. Mau menggunakan R tabel itu artinya lebih ilmiah. Dan itu yang paling disuka itu yang lebih ilmiah. Jadi bukan lagi kamu nentukan dasarnya, oh saya dasarnya secara teoritis. Tidak hanya teoritis, tapi juga harus didasarkan pada tatanan praktis atau tatanan empiris. Itu seperti itu. Pusing? Iyalah. Jadi lebih kalau bagusan mananya, jadi lebih bagus yang 0,7 ya Pak? Lebih baiknya adalah yang menggunakan pendekatan ilmiah. Tapi, artinya kalau tahu nanya yang lebih baik, saya akan jawabnya pendekatan ilmiah. Tapi beberapa orang tidak terbiasa dengan itu, gitu loh. Ini di sini kamu mencoba memahami dua dimensi ya. Ada dimensi kebiasaan orang berdasarkan orang yang pernah pakai. Ada dimensi statistik. Saya lebih suka dengan angka karena lebih ilmiah. Namun dengan adanya keterbiasaan orang, kamu ada di lingkungan yang mana, ya garis mudahnya adalah yang 0,7 tadi. Pun pada dasarnya semakin banyak respondennya, tadi nilai kecil kan, contoh tadi yang 30. Itu kan cuma 0,3. Ya. Itu cuma 0,3. Kalau kamu menetapkan 0,7, jelaslah itu di atas. Benar nggak? Semakin jauh dari nilainya, maka dia semakin andal. Begitu, Iqbal. Artinya keputusannya tetap sama. Oke? Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Nggak ada. Ya, Pak nanya lagi. Setelah uji validitas, terus reliabilitas, itu selanjutnya tahap apa Pak? Setelah uji validitas, uji reliabilitas, nanti kita akan langsung mencari pengaruh antara dua variabel. Kan variabel berikutnya adalah hasil belajar kan? Hasil belajar nanti kita akan beda file. Gitu. Jadi bagaimana kita mencari kekuatan pengaruh antara variabel X dengan variabel Y. Nah, pekan ini saya menargetkan kalian sudah memasukkan data, sudah membuahkan hasil. Untuk pekan depan kita secara luring ya, luring kan ya jadwalnya kan ya. Secara luring, tolong kalian masing-masing bawa nilai hasil belajarnya. Dan kalau bisa sudah dipindahkan. Atau sudah siap menyalin. Dan tolong bawa laptop ke kampus. Oke, kita nanti akan mencari, lalu mencari apa? Yaitu analisis deskriptif statistik, lalu
analisis deskriptif inferensial. Itu langkah kita selanjutnya. Tapi angket ini sudah, bagi angket yang masih keliru, bagi angket yang belum, atau seperti misalnya tadi suci yang validnya cuma 1, maka segera bertobat, tambahkan. Artinya memang salahnya karena memang ini kita menguji apa-apa yang kamu tanyakan di pertemuan sebelumnya. Silpi juga termasuk, karena belum ada yang valid, maka kamu tambahkan sampai semuanya. Yang lainnya juga silakan meneruskan. Pekan depan kita akan bagaimana mencari deskriptif dan membaca analisis deskriptif, baik deskriptif statistik dengan deskriptif inferensial. Mudah-mudahan satu-satu sih, tapi kalau waktu kita panjang kita bisa sampai 2. Gitu. Nanti karena akan belajar tentang pemusatan data, penyebaran data, itu aja. Tapi kalau udah ngerasa pusing ngomong ya. Kalau angka-angka yang tadi diperoleh kan skalanya 1 sampai 5 ya. Nanti itu dikonversi lagi nggak ke angka lain atau udah langsung uji langsung dilanjutkan ke tahap berikutnya, Pak? Iya, nanti kan ada jadi kan ke tahapan berikutnya. Tetap intinya untuk tahapan berikutnya kan saya tidak bisa memberitahukan sekarang karena apa? Hasil data kamu kan kamu harus menguji validitas dulu. Nanti ada kesimpulan, Pak, saya ternyata yang valid segini, yang tidak valid segini. Bagaimana saya sebaiknya memberi kesimpulan, kan gitu kan? Jadi ada pengambil, kalau semuanya valid itu bagus, tapi kalau ada yang tidak valid, bagaimana yang kamu lakukan? Nah, problem-problem seperti yang itulah yang nanti kalian akan hadapi, justru yang kita secara bertahap akan belajar bagaimana menyelesaikan masalah. Lebih baik bertempur sekarang menghadapi masalah-masalah sekarang, karena ketika kamu skripsi, biasanya ada enggan. Saya nggak mau balik lagi ke Pak Yabui. Gitu. Nah, untuk nanya tuh rasanya sungkan. Saya kan punya dosen pembimbing. Gitu. Saya nanya dosen pembimbing. Ketika nanya dosen pembimbing, maaf ya saya lagi sibuk. Kan lucu kan? Nah makanya di mata kuliah statistik ini puas-puaskan. Ini modal kamu nanti di penelitian, di skripsi. Ya Bang, nanti sabar dulu Bang. Kamu juga kan angketnya masih diperbaiki nih. Kok pengennya dikasih tahu semua, cuman kan angket kamu pribadi kamu aja belum bisa ngelanjutin, malah udah membayang-bayangkan yang berikutnya gitu. Hati-hati, artinya ada problem selesai, ada problem selesai, itu aja. Di sini kita mencoba saling share problemnya apa, lalu bagaimana kita saling menyelesaikan masalah satu sama lain. Begitu. Mudah-mudahan udah pada sarapan ya. Jadi berkuranglah beban otak tuh. Oke. Udah mulai ngerasa pusing, cenut-cenut? Udah lemes ya? Diana udah lemes tuh. Saya belum minta angketnya loh, karena harus diuji dulu. Artinya bagaimana kalian menguji, nanti pada dasarnya hakikat angket nanti akan yang kemarin saya sudah kasih tahu semua. Namun bagaimana merumuskan angket yang sebenar-benarnya kita akan coba setelah selesai dengan data kalian yang ini. Nanti kalian akan ambil data lagi. Setelah ini semua selesai ya, sampai terselesai, nanti secara mandiri. Kita akan ini angket, nanti kita akan berpindah kepada tes, karena siapa tahu kalian ada yang senang dengan eksperimen, itu akan pelajari. Bahkan ada yang variabelnya sampai 3, variabel X, Y, sama variabel Z. Itu akan pelajari juga. Kalau nggak pusing ya, kalau udah nyerah, aduh Pak, lambaikan tangan ke kamera, nanti ada tim penyelamat yang datang. Siapa yang nyelamatin? Nggak ada.
Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya oke, kita bisa berakhir nih. Pak, Apa Diana? kan minggu besok itu ya loading untuk yang belum gimana? Yang belum apa? Yang belum bisa ke kampus. Belum bisa ke kampus, kenapa? Iya, karena dia tuh belum bisa ke kampus, Pak. Sama ada yang luar Jawa juga itu ada tes sama ya. Ya, gimana ya? Kemarin saya juga nanyain ke kelas ini. Ini kasihan nih kelas kamu yang nggak bisa datang gitu. Tapi kan pada prinsipnya gini, mau luring mau daring saya emang ngikutin aja. Senyaman-nyamannya kamu. Kemarin waktu saat luring gimana? Nyaman yang mana? Nyaman yang luring atau nyaman yang daring gitu. Kalau kata saya lebih menyukai yang semuanya dapat. Gitu. Artinya tidak ada tuh yang ketinggalan, tidak ada tuh yang ngerasa ini. Tapi ada juga mahasiswa yang tipenya kalau daring tuh nggak ngerti gitu. Makanya agak gimana gitu. Saya dilema tuh di situ tuh. Ya. Atau ada kesepakatan seperti ini. Jika berkenan, saya di kelas karyawan itu selalu daring. Ya, di kelas karyawan itu selalu daring. Jadi kalau misalkan kalian tidak bisa luring, lebih baik pada saat kelas luring kalian ikut juga kelas yang daringnya. Ya, dia kelas daringnya hari apa? Hari Kamis di jam 18.45. Oh, setelah maghrib ya, Pak? Yang apa? Maghrib berarti ya? Iya. Kalau artinya daripada ketinggalan gitu ya. Kalau di kelas karyawan, kebetulan kelas karyawan itu penguasaan penelitiannya sudah mahir, sehingga nanti bahasanya akan lebih apa ya, lebih tajam gitu. Nanti mudah-mudahan. Tapi kalau misalkan pada saat penjelasan kamu ngerasa susah dipahami, tolong lebih aktif ya. Itu saya ingatkan aja. Artinya kalau misalkan berkenan daripada ketinggalan pelajarannya atau kuliahnya, lebih baik ikut yang kelas karyawannya. Biasanya kalau kelas karyawan linknya saya taruh di website gitu, yang jamnya hari Kamis jam 18.45. Ikut aja, boleh kok gitu. Mereka juga welcome karena di kelas karyawan tuh banyak kelas-kelas yang semester lalunya belum belum tuntas gitu. Dan karena ini sama-sama saya yang ngajar, nggak usah khawatir, mereka juga bisa memahami kok. Jadi tidak ada yang pasti gini, di kelas karyawan itu lebih banyak nanya. Jadi mereka lebih aktif nanya. Tadi kan kita interaksinya Mizan, Suci, kemudian Silpi tadi, terus kemudian tiba-tiba ada mulai ada yang berani bertanya. Tolong aja, feel free aja lah. Gitu. Kalau mau bertanya emang serasa masih bingung, tanya sampai puas. Itu seperti itu. Sayang kalau misalkan ada kesempatan kalian nggak tanya. Justru sebenarnya kuliah itu yang paling bagus. Kalian banyak bertanya, lalu cepat kerjakan dengan sesuai dengan arahan. Perkara nanti ada kesalahan atau segamanya, langsung sampaikan. Pak, ini saya nggak ya tadi ya ada yang ternyata siapa ya, Azra tadi ya, ya Azra tadi ada kesulitan, langsung diberi solusi. Itu aja. Feel free ya. Gitu.
Oke, jadi kalau yang buat kelasnya yang belum bisa berhalangan, yang belum bisa datang atau berhalangan hadir pada saat kelas luring, saya akan tetap mengadakan kelas yang daring, itu untuk kelas karyawan. Itu untuk antisipasi. Oke? Apakah bisa prioritas? Bisa, pokoknya sama gitu. Tapi untuk pekan ini masih topiknya masih sama, masih mengkaji. Karena mereka juga dapat mata kuliahnya setelah kamu. Gitu. Otomatis di Kamis pekan depan itu kamu akan mendapati materi hari Selasa luring pekan depan. Oke? Oke, seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Mau bertanya. Ya. Nanti hasil recordnya dikasih nggak Pak ya? Tadi saya laptopnya ke restart jadi ketinggalan stepnya. Saya taruh di channel saya biasanya. Oh gitu. Ya makasih ya Pak ya. Cari aja kan nama saya. Bukan Yabuy ya. Yabuy nggak ada. Namanya nama lengkap saya. Kan Yabuy mah nama panggung itu. Oke, tapi ntar saya coba share. Saya kasih ke Mizan ya. Kalau udah diupload. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita akhiri. Terima kasih. Benar nih ya, nggak nyesel lo ya. Awas nih nyesel, timpuk. Oke, terima kasih yang kembali lagi saya disclaimer. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah itu pastilah dari saya lah. Semoga semua tetap sehat. Sampai ketemu lagi di hari Selasa luring bagi yang bisa hadir. Yang tidak bisa hadir, saya tunggu daring di kelas karyawan untuk statistika pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.